sehat. Alhamdulillah. Puasa lancar? Alhamdulillah. Terima kasih Ibu-Ibu sebelumnya Dongsu menyempatkan diri hadir di ketemu pertemuan kali ini. Kali berikutnya mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Nah, kita mau tanya ibu-ibu dong. Di sini ada yang hamil kaseng? Yang ada. Oh, saya ada. Mungkin dong keluarga atau mungkin dong tetangga ada yang hamil kaseng? Ada toh. Nah, maksudnya kalau ada tetangga yang hamil atau keluarga yang hamil begitu, ibu-ibu dong sikap pardon itu kayak bagaimana? Hah? Oh, katong lanjut lah ya. Tadi itu ada kesalahan sedikit. Lanjut. Nah, sesuai dengan katong punya tema tadi, mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Nah, di sini beta mau tanya, kalau misalkan dong pun tetangga atau keluarga sendiri, mungkin dong pun ade, dong pun saudara kah, dong pun siapa lah, ada yang hamil. Maksudnya dong sarankan pardon punya tetangga tadi, dong pun saudara tadi harus akses informasi yang tepat. Misalkan harus dirujuk ke mana? Sekarang apalagi zaman sekarang ini kan sosial media ini kan akan berpengaruh toh. Kebanyakan dong bisa dapat informasi dari Facebook, dari WhatsApp toh. Biasa tuh kan dong bagi-bagi grup itu, grup link-link itu. Nah, biasa kan dong bagi-bagi di situ toh. Nah, itu kalau misalkan ada temuan kayak begitu, bilang pardon pun keluarga atau tetangga atau siapa saja yang hamil itu, atau mungkin ibu dong kedepannya nanti dong hamil toh kan mungkin dong jadi kalau misalkan dong dapat berita kayak begitu, jangan langsung percaya. Ada baiknya langsung dong pastikan akan ke tenaga kesehatan toh. Jangan langsung percaya berita-berita yang kebanyakan ya, apalagi yang dong kirim link-link itu dari blog-blog pribadi. Nah, biasa itu kan itu belum akurat, akun itu kebanyakan itu kan dong asumsi sendiri juga dong kasih masuk toh. Jadi ada baiknya kalau dapat berita kayak begitu langsung dong pastikan akan ke tenaga kesehatan. Nah, kalau dong tanya atau pastikan ke SDM Kesos, kesejahteraan sosial, kayak misalkan pendamping PKH atau pendamping siapa saja. Biasanya begitu, soalnya SDM Kesos itu dong sudah dibekali. Maksudnya dong sudah padiklat tentang itu juga. Biasanya sih seperti itu. Nah, terus kemudian kalau misalkan ada tetangga atau ketemu saudara yang misalkan ada hamil atau apa, itu katong pun peran penting di situ juga sebagai saudara atau tetangga. Katong datang kunjungi dong, maksudnya orang hamil toh, katong bagi-bagi cerita lah. Maksudnya kalau misalkan katong supung pengalaman nih, katong pengalaman maksudnya pernah hamil toh. Nah, katong bagi cerita, katong pun kisah, maksudnya katong pun cerita waktu katong pun masa kehamilan kayak bagaimana toh, maksudnya bagi-bagi dan dong. Pokoknya katong support dong toh, supaya dong pun suasana hati itu enak, nyaman begitu. Karena ibu hamil itu dong pun suasana hati itu harus dijaga toh. Nah, jadi kayak begitu ibu-ibu kalau misalkan ada saudara atau tetangga hamil, jangan sungkan-sungkan, maksudnya dan datang kasih support ibu hamil, cerita-cerita dan dong, jangan mencibir kayak katong istilah di sini bilang, ih hamil lagi kembali. Biasa kan begitu ibu-ibu di sini kan kebanyakan kayak begitu toh. Padahal itu semua rezeki tuh. Nah, jangan kayak begitu. Katong support dong, kasih semangat supaya dong suasana hati itu nyaman. Itu penting para ibu hamil toh. Sampai di situ ibu-ibu sudah bisa mengerti toh? Iya. Oke, kalau sudah mengerti, maksudnya sampai di situ juga katong pertemuan kali ini. Yang penting ibu-ibu dong ingat yang tadi kita bilang itu, kalau misalkan ada ibu hamil jangan lupa sering datang bicara dong, kasih semangat dong, tukar pikiran dong. Apalagi kan ada sebagian ibu nih kan dong alami tuh sudah pernah hamil melahirkan tuh, bagi pengalaman lah dengan ibu hamil toh. Nah, kayak begitu terus kasih ingat para ibu hamil, katong pun tetangga, kalau saya katong pun saudara kah itu ingat jangan lupa kau posyandu. Ibu dan tahu posyandu agak panjangan apa? Posyandu terpadu. Nah, itu jangan
lupa ke posyandu. Kalau misalkan di tempat ibu-ibu dan di sini ada kelas ibu hamil, sarankan buat ikut kelas ibu hamil. Di sana kan nanti dilatih toh bagaimana cara pernapasan, dilatih sama bagaimana ketika katong mau melahirkan, habis itu setelah melahirkan kayak bagaimana di sana itu di kelas ibu hamil toh. Pokoknya katong kasih support, kasih masukan-masukan yang positif buat ibu yang supaya dong rasa nyaman itu ada toh. Nah, itu sebagai tetangga atau sebagai keluarga yang katong bisa lakukan katong punya saudara yang lagi hamil. Dan ingat, jangan lupa selalu kasih ingat dong, kalau mau akses informasi itu harus akses ke layanan yang tepat. Salah satunya ke puskesmas atau ke posyandu toh, kayak salah satunya ke kelas ibu hamil, nah, kayak begitu. Kalau misalkan mau akses informasi soal di sosial media itu juga harus dipilah maksudnya. Harus cari itu link yang memang benar-benar resmi, kayak misalkan dari kesehatan itu kan ada dong punya link itu kan, tapi yang resmi kan ada. Jangan lihat dari yang blog-blog pribadi itu kebanyakan tuh hoax karena dong pakai asumsi dong pribadi sendiri. Nah, jadi harus rajin-rajin, maksudnya harus pintar dalam mengolah informasi toh, mana yang harus katong ambil, mana yang katong percaya dan mana yang enggak. Kan kebanyakan apalagi kalau kayak katong di kampung begini itu kebanyakan ada yang katong bilang mitos toh, kayak misalkan ibu hamil itu simbolnya makan nanas toh, kebanyakan kayak begitu. Tapi sebenarnya simbolnya kayak nggak apa-apa, kalau menurut kesehatan nggak apa-apa toh, betul nggak sih? Nah, karena memang ibu hamil itu juga memang harus konsumsi buah toh, saya apa ibu hamil katanya dong bilang boleh makan ikan asin, ikan ayam, ikan manta, ikan asin, kalau saya salah begitu katanya, nanti dia pun janin bau amis. Pernah dengar kasih? Belum pernah dengar. Nah itu mungkin dijawab saja ke apa ya dong mitos yang itu. Terus dong bilang ibu hamil juga boleh berolahraga. Pernah dengar? Iya. Nanti katanya berpengaruh padahal saya apa-apa. Olahraga yang bagaimana dulu toh? Ada senam olahraga, maksudnya senam buat ibu hamil ada. Ini saya apa yang penting olahraga itu bukan olahraga yang berat-berat yang harus lari berapa kilo yang begitu, ada olahraga. Jadi pintar-pintarnya katong dalam mengolah informasi yang katong dapat saja toh. Nah, terus intinya yaitu katong harus kalau rasa kayak ini betul kasenge, nah kalau rasa ragu langsung pastikan akan di tenaga kesehatan toh, kan ada tenaga kesehatan karena dong yang lebih tahu kalau soal kehamilan. Oke. Saya rasa cukup sampai di sini saja katong pertemuan kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Kalau misalkan ada pertanyaan atau apa nanti boleh disampaikan, nanti boleh ditanyakan lebih lanjut. Nah, bisa tahu ibu? Ya, oke, mudah-mudahan bisa terlaksanakan ya.